Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Pada jam pulang beraktivitas masyarakat sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Situasi lalu lintas sore hari ini dari arah Bandung yang akan menuju ke Sumedang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah saat ini terpantau cukup lengang. Dan dari arah sebaliknya yaitu dari Sumedang yang akan menuju ke Bandung juga sama, yaitu lalu lintas pada sore hari ini terpantau lengang. Tidak terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada sore hari ini. Namun kami harap para pengendara untuk tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda, antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari tempat perbelanjaan yang terdapat di kawasan ini. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari Yogyakarta yang akan menuju ke Purworejo atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Begitupun dari arah Purworejo yang akan menuju ke Yogyakarta saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Namun perlu diantisipasi pemirsa akan adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di kawasan ini. Dan juga pada kawasan ini terdapat aktivitas masyarakat yang berupa pasar sehingga Anda perlu mengantisipasi akan masyarakat yang menyeberang jalan di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta ini. Dan yang terakhir pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang terpantau lancar. Begitupun dari arah Slawi yang akan menuju ke Semarang atau Tegal Kota. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Begitupun dari arah Semarang atau Tegal Kota yang akan menuju ke Slawi ataupun Jakarta, lalu lintas saat ini juga terpantau lancar. Terlihat hanya ada sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan pemirsa, mari patuhi marka jalan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, serta selalu berhati-hati dalam berkendara, dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembajakan konten TV berbayar yang terpusat di wilayah Sumeneb, Jawa Timur. Pada penelusuran lebih lanjut, tindakan yang dilakukan oleh tersangka juga bisa menimbulkan penyebaran malware berbahaya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya kembali berhasil mengungkap kasus dugaan pembajakan konten TV berbayar dan juga penyebaran malware yang mana pengungkapan ini dilaksanakan persis di depan gedung Bithumas Polda Metro Jaya. Dalam pengungkapan yang sudah terlaksana pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dan juga turut dihadiri oleh personel dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya dan juga perwakilan dari PT Media Tama Televisi atau yang biasa dikenal dengan Next Parabola sebagai korban. Dari hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan, polisi berhasil menahan 2 orang tersangka berinisial S berumur 53 tahun yang merupakan warga negara Indonesia dan juga KF
berusia 30 tahun yang juga merupakan warga negara Indonesia. Dan perlu diketahui pemirsa, modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut antara lain adalah membajak konten TV berbayar yang disiarkan di Next Parabola hingga masyarakat di sekitar wilayah Jawa Timur, tepatnya di wilayah Sumeneb, bisa menikmati konten-konten berbayar dari Next Parabola tanpa harus membayarkan sejumlah uang ke pihak Next Parabola, dan tentunya hal tersebut dapat membuat rugi dari pihak Next Parabola. Selain itu juga kedua tersangka tersebut melakukan ataupun menghubungkan kabel dari STB Next Parabola ke transmitter yang sudah disiapkan oleh para pelaku untuk disebarkan ke masyarakat sekitar di wilayah Sumeneb. Dan tentunya dalam menyebarkan konten-konten berbayar dari Next Parabola tersebut, tersangka memungut biaya sebesar 350.000 untuk pemasangan dan juga untuk berlangganan sebesar 30.000. Dan tentunya hal tersebut dapat merugikan dari pihak Next Parabola dan tentunya akan sangat menguntungkan bagi pihak tersangka. Selain itu juga, dari hasil kerugian yang sudah ditaksir oleh kepolisian, pihak Next Parabola mengalami kerugian sebesar 2 miliar rupiah, dan juga untuk kedua tersangka yang sudah melancarkan aksinya kurang lebih dari 2024, itu berhasil meraup keuntungan sebanyak 145 juta rupiah. Dan dari atas perilakunya ataupun perbuatan yang sudah dilaksanakan oleh tersangka akan dikenakan dengan pasal Undang-Undang ITE dan juga pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana selama 7 hingga 10 tahun penjara. Dan tentunya konten-konten yang bisa dibilang diedarkan oleh kedua tersangka tersebut merupakan konten ilegal yang mana bisa menimbulkan tindak pidana jika ada orang lain ataupun masyarakat lain yang berpikiran untuk melakukan hal yang sama seperti kedua tersangka yang sudah diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga barang bukti yang berhasil diamankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, antara lain 1 unit PC, perangkat parabola dan berbagai alat bantu penyiaran yang digunakan oleh para tersangka untuk mentransmiterkan siaran-siaran konten TV berbayar dari Next Parabola ke masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah Sumeneb, Jawa Timur, sehingga masyarakat-masyarakat yang melakukan langganan secara ilegal, kedua tersangka tersebut dapat menikmati konten TV berbayar dari Next Parabola tanpa harus memberikan sepeser pun uang ke pihak Next Parabola. Selain itu juga terdapat barang bukti pendukung lainnya seperti printer dan juga alat tulis kantor, dan masih banyak lagi alat-alat yang digunakan untuk mendukung ataupun melancarkan aksi para pelaku melakukan tindak pidana pembajakan ini. Dan selain itu juga kepolisian juga mengatakan bahwa hasil akibat dari penghubung antara konektor STB Next Parabola dan juga dihubungkan ke transmitter hingga disiarkan ataupun untuk dihubungkan lagi ke masyarakat-masyarakat yang menggunakan langganan TV berbayar dari tersangka secara ilegal dapat menimbulkan penyebaran malware sehingga keamanan siber dari tiap masyarakat di wilayah Sumeneb akan cukup terancam juga. Dan tentunya Polri menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan ataupun menggunakan konten-konten yang bisa dibilang secara resmi sehingga tersebar ataupun terhindar dari bahaya malware yang berkeliaran di media sosial maupun internet. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Polda Metro Jaya Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, Poluan Polres Klaten kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan melaksanakan patroli rutin bertajuk S3 Wigati di sejumlah titik strategis wilayah Kabupaten Klaten pada Rabu 30 Juli 2025. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Poluan Polres Klaten melaksanakan kegiatan patroli rutin S3 Wigati di wilayah hukum Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025.
Patroli yang dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga selesai ini menyasar 3 lokasi, yaitu Stasiun Klaten, Toko Cemara, dan Bank Mandiri Klaten. Dalam pelaksanaannya, personel Polwan tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan, namun juga menyampaikan himbauan serta pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Patroli kali ini melibatkan 4 personel Polwan, yaitu Aibda Nunung Salfitri, Brigpol Jeli Karisma, Brigpol Arum Sekar, dan Bribda Nila Maunasa. Mereka menyapa warga dengan pendekatan yang humanis serta mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan terhadap tindak kriminal. Kegiatan berjalan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa lebih aman dengan kehadiran polisi, khususnya Polwan yang aktif turun langsung ke lapangan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, patroli Estriwigati diharapkan mampu membangun kedekatan emosional antara polisi dengan masyarakat, serta menjadi langkah preventif dalam menjaga situasi kondusif di wilayah hukum Polres Klaten. Demikian dari Polres Klaten, Bribda Nirmala melaporkan. Dan pemirsa, Kapol Subsektor Pasar Induk Ibda Abdul Basit melaksanakan arahan kepada petugas security Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam 28 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 20 WIB hingga selesai. Dalam rangka melaksanakan perintah Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Alfian Nurizal dan Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusid Malaka. Program ini merupakan implementasi dari program Kapolres Metro Jakarta Timur untuk membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat demi memelihara keamanan dan ketertiban di Pasar Induk Kramat Jati. Dalam arahannya kepada petugas jaga siang, Ibda Abdul Basit mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas harian, termasuk dalam mendukung kegiatan kunjungan Kapolres Metro Jakarta Timur beserta pejabat Polres, Polsek, PJU, UPB, dan Direktur PT RKM yang berlangsung aman dan lancar. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi rutin pengawasan terhadap premanisme, serta peningkatan patroli untuk menjaga pasar induk tetap aman dan nyaman. Sementara kepada petugas yang akan melaksanakan jaga malam, ia meminta agar seluruh anggota aktif melaksanakan patroli, menempati titik-titik rawan, serta melakukan edukasi dan sambang untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Setiap informasi atau kejadian menonjol diminta segera dilaporkan. Giat berlangsung dengan aman dan lancar, situasi terkendali, serta kondisi pasar induk tetap aman dan kondusif. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.